Pada awal proses penciptaan, Dewa Brahma menciptakan 4 kumara atau catur sana. Karena 4 kumara lahir dari pikiran hanya dengan keinginan atau manas dari Dewa Brahma, mereka disebut Manasa putranya. Nama mereka adalah Sanaka, Sanandana, Sanatana, dan juga Sanat Kumara. Ketika keempat kumara muncul, mereka semua adalah perwujudan kualitas murni. Mereka tidak memiliki tanda-tanda kualitas negatif seperti kemarahan, kemelekatan, nafsu, keinginan material, dan lain-lain. Sekarang Dewa Brahma telah menciptakan keempat kumara ini agar mereka dapat membantu dalam proses penciptaan dan membujang atau brahmacarya. Mereka meminta anugerah kepada ayah mereka untuk tetap berusia 5 tahun selamanya. Karena anugerah dari ayah mereka Dewa Brahma dan kekuatan tapa mereka, 4 kumara terlihat seperti berusia 5 tahun. Jaya dan Wijaya, penjaga gerbang Vaikunta, menghentikan para kumara di gerbang, mengira mereka anak-anak. Mereka memberitahu para kumara bahwa Sri Wisnu sedang beristirahat dan mereka tidak dapat melihat mereka sekarang. Sanat Kumara menjawab, Dewa Wisnu mencintai para penyembahnya dan selalu tersedia untuk para penyembahnya. Anda bukan siapa-siapa untuk menghentikan kami dari melihat Dewa Wisnu kami yang terkasih. Tetapi Jaya dan Vijay tidak mengerti maksud mereka dan terus berdebat lama. Meskipun Sanat Kumara sangat murni dan tidak memiliki Triguna Maya di dalamnya, tetapi dengan rencana Tuhan untuk memberi pelajaran kepada penjaga gerbangnya, dia menyebarkan kemarahan di hati Sanat Kumara yang murni. Para kumara yang marah mengutuk Dwara Palas, penjaga gerbang Jaya dan Vijaya, yaitu ketika Jaya dan Vijaya dikutuk oleh Sanat Kumara di gerbang Vaikuntaloka. Sri Wisnu muncul di hadapan mereka dan penjaga gerbang meminta Sri Wisnu untuk mencabut kutukan kumara. Sri Wisnu berkata bahwa kutukan kumara tidak dapat dikembalikan. Sebaliknya, dia memberi Jaya dan Vijaya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menjalani 7 kelahiran di bumi sebagai pemuja Dewa Wisnu. Sedangkan pilihan kedua adalah menjalani 3 kelahiran sebagai musuhnya. Setelah menjalani salah satu dari hukuman ini, mereka dapat mencapai kembali status mereka di Vaikunta dan bersamanya secara permanen. Jaya dan Wijaya tidak tahan membayangkan menjauh dari Dewa Wisnu selama 7 kehidupan. Lalu mereka setuju dengan pilihan kedua untuk menjadi musuh Dewa Wisnu. Pada kelahiran pertama, sebagai musuh Dewa Wisnu, Jaya dan Wijaya lahir sebagai Hiranyaksa dan Hiranyakasipu di Satyayuga. Hiranyaksa adalah seorang asura, putra Resi Diti dan Kasyapa. Dia dibunuh oleh Dewa Wisnu setelah dia atau Hiranyaksa membawa bumi ke dasar yang disebut sebagai lautan kosmik. Dewa Wisnu mengambil awatara babi hutan, Waraha, dan terjun ke laut untuk mengangkat bumi. Dalam proses membunuh Hiranyaksa yang menghalanginya. Pertempuran itu berlangsung selama 1000 tahun. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Hiranyakasipu yang setelah melakukan penebusan dosa yang membuatnya sangat kuat dan tak terpecahkan kecuali beberapa syarat terpenuhi. Kemudian dibunuh oleh Narasimha Awatara, inkarnasi lain dari Dewa Wisnu. Di Treta Yuga berikutnya, Jaya dan Wijaya lahir sebagai Rahwana dan Kumbakarna dan dibunuh oleh Dewa Wisnu dalam wujudnya sebagai Ramacandra dan juga Laksmana. Di akhir 2 para yuga, kelahiran ketiga Jaya dan Wijaya, mereka sebagai Sisupala dan juga Dantawakra yang merupakan sekutu Jarasandha dan juga teman Sisupala dan musuh dari Basudewa Krishna. Dan Sri Krishna muncul bersama Balarama dan membunuh mereka. Oleh karena itu, 2 pilihan pelayanan Dewa Wisnu di Vaikunta bernama Jaya dan Wijaya menjadi Hiranyakasipu dan Hiranyaksa di Satyayuga. Dia kemudian menjadi Rahwana dan Kumbakarna di Treta Yuga dan sebagai Sisupala dan Dantawakra di akhir 2 para yuga. Karena tindakan berbuah mereka, Jaya dan Wijaya setuju untuk menjadi musuh Dewa Wisnu. Dan ketika tewas dalam mentalitas itu, mereka mencapai keselamatan dalam persepsi.
Dengan cara ini, Jaya dan Wijaya mencapai pemadaman setelah 3 kelahiran. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.